Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan sejawat atas kesempatannya untuk yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk hadir di tempat ini untuk diseminasi atau aksi nyata tentang di mana pelajaran kami itu di modul 1.4 itu tentang disiplin positif. Di sini kita ditugaskan untuk diseminasi, untuk melakukan aksi nyata tentang disiplin positif. Nah, rekan-rekan sekalian, biasa enggak kita mendengar kata disiplin positif? Menurut rekan-rekan sekalian, apa itu disiplin positif? Kalau kita mendengar kata disiplin, apa yang terlintas di benak kita? Aturan, ya. Aturan, apalagi tata tertib. Ya, kalau kita berbicara tentang disiplin, pasti kita langsung berhubungan tentang aturan tata tertib yang telah ada di sekolah kita. Nah, baik, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang disiplin positif. Sebelum itu kita agenda kita hari ini yaitu tentang diseminasi, kemudian bagaimana budaya positif. Untuk menghasilkan disiplin positif di sekolah, kita harus memahami tentang budaya positif, segitiga restitusi, dan keyakinan kelas. Nah, kalau di bimbingan konseling, ternyata itu biasa nggak kita dengar kata segitiga restitusi? Belum. Ya, ternyata itu hanya masalah persoalan bahasa. Kalau dalam praktek, ternyata itu kita sudah sangat biasa melakukan apa itu yang dibilang segitiga restitusi. Nah, terus yang ketiga itu kita akan membahas tentang keyakinan kelas. Tentu kalau di kurikulum merdeka, kalau dulu kan kita dari beralih, kita beberapa kali berganti kurikulum dari KTSP, kemudian K13, kemudian kurikulum merdeka lagi. Nah, di kurikulum merdeka, di mana ada merdeka mengajar dan merdeka belajar. Di dalam kurikulum merdeka, pemerintah membuat suatu program yaitu melakukan pendidikan guru penggerak. Di mana guru penggerak itu diharapkan, di mana motonya itu adalah tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Siapa di sini yang menggerakkan? Adalah guru penggerak yang diharapkan menggerakkan rekan-rekan yang ada di sekolah. Nah, tentu menjadi guru penggerak itu harus menggerakkan rekan-rekan yang ada di sekolah. Nah, hal yang harus dimiliki dulu adalah guru penggerak. Sebenarnya ini bukan wajib, bukan hanya sama guru penggerak, tapi semua rekan atau warga sekolah harus memiliki nilai yang diharapkan, nilai dan peran yang diharapkan oleh ada dalam diri guru penggerak. Semua warga sekolah, jadi bukan hanya guru penggerak, tapi semua guru, staf, baik itu staf maupun pokoknya semua yang terlibat, yang bekerja di sekolah. Nah, apa itu nilai guru penggerak? Coba, ya, kalau nilai guru penggerak, ada enggak yang pernah melihat atau sekedar lihat di YouTube kah, di media sosial lain kah tentang nilai guru penggerak? Apa kira-kira nilai dan perannya guru yang diharapkan ada dalam diri guru? Ya, mandiri. Terus
diharapkan itu adalah berpihak pada murid. Berpihak pada murid. Kemudian mandiri, di mana itu yang berpihak pada murid. Sebenarnya kita dituntut itu untuk selalu murid dulu mengutamakan kepentingan murid. Iya, mengutamakan kepentingan murid, baik itu di dalam pelajaran maupun di dalam memberikan bimbingan. Kita tidak boleh melihat murid itu dari satu arah atau satu sisi. Tapi kita harus melihat semuanya dari segala sisi. Kemudian reflektif. Yang dibilang reflektif, kalau mandiri kan kalau mandiri kerjaan secara ya, mengembangkan potensi kita secara mandiri tanpa harus diberikan arahan, misalnya disuruh kamu ikut misalnya pelatihan untuk besok, ada pelatihan seperti ini, tanpa harus disuruh sama atasan. Kita harus bergerak sendiri, pokoknya mengembangkan kemampuan kita secara mandiri. Kemudian reflektif. Kalau reflektif memberikan terus menerus apa yang dia miliki pengetahuan kepada ya evaluasi ya mau untuk mengevaluasi praktek mengajar, praktek bimbingan, mau mengevaluasi apa? evaluasi mau untuk mengevaluasi praktek mengajar, praktek bimbingan, mau mengevaluasi apa yang telah kita lakukan. Kan kalau misalnya biasanya kita kan sudah nih aku kasih bimbingan, tidak perlu, pokoknya sudah saya kasih bimbingan, kita tidak melakukan refleksi, apakah bimbingan saya berhasil ataukah apa pembelajaran saya berhasil. Misalnya kalau tidak berhasil, dari segi mananya yang tidak berhasil, apa kekurangannya sehingga tidak berhasil misalnya ya. Terus kemudian kolaboratif, bekerja sama, selalu berkolaborasi. Kemudian inovatif, kreatif masuk di sini. Nah, kalau perannya menggerakkan, menjadi pemimpin pembelajaran, kemudian menggerakkan komunitas praktisi, kemudian menjadi coach bagi guru lain, kemudian menjadi kolaborasi, menjalin kolaborasi antar guru, kemudian mewujudkan kepemimpinan murid, di mana kita dituntut untuk berperan bagaimana membentuk kepemimpinan dalam diri murid. Oke, baik, kita kembali setelah kita membahas tentang peran dan guru penggerak, kita kembali ke keyakinan kelas. Ini di salah satu untuk menciptakan disiplin positif dalam kelas diri setiap peserta didik, baik peserta didik maupun gurunya. Nanti kelas tadi ujian sepadang pemberian pilihan. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol. Ini posisi kontrol pada saat posisi kontrol manusia. Kemudian segitiga restitusi. Kita harus paham semua ini untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Apa itu disiplin positif? Kalau menurut Ki Hajar Dewantara dan Diana Gorsen, menurut Ki Hajar Dewantara dan Diana Gorsen, disiplin itu adalah bentuk kontrol diri. Kenapa ada kata positifnya di belakang? Karena disiplin itu adalah bentuk kontrol diri terhadap diri kita, bentuk kontrol kita terhadap diri seseorang. Nah,
Nah, disiplin positif adalah suatu pendekatan yang dilakukan pada anak untuk menerapkan disiplin pada diri anak tanpa hukuman atau hadiah. Kan kalau selama ini kita menerapkan disiplin, selama ini kita mengharapkan anak-anak disiplin, kita melakukan tindakan-tindakan disiplin. Kita mengharapkan anak-anak disiplin dengan cara apa? Mendisiplinkan anak-anak di sini dengan cara apa? Kita selama ini, ya, memberikan, ya, apalagi, hadiah. ya, apalagi itu misalnya, dia memberikan hadiah, ya. Ya, apalagi wejangan. ya, reward, wejangan, ya. Nah, itu semua adalah berarti kayak belum positif. Bentuk kontrolnya belum positif karena Dia bersumber dari ada ya, ekstrinsiknya dari luar, bukan memang dari dalamnya. Kalau yang diharapkan di dalam disiplin positif adalah tumbuh dari dalam. Anak-anak itu memang menyadari bahwa oh saya harus melakukan ini, sehingga tanpa disuruh mereka melakukannya. Nah, suatu pendekatan dilakukan pada anak untuk menerapkan disiplin pada diri anak tanpa hukuman atau hadiah. Tidak ada ekstrinsik, tapi intrinsik yang muncul dari dalam diri. Baik, ada teori motivasi perilaku manusia. Nah, inilah teori setelah tadi tentang disiplin positif, ada 3 teori tentang motivasi perilaku manusia. Misalnya kita berperilaku, ya. Nah, ada yang kayaknya saya mau melakukan ini karena nanti kita dihukum. Misalnya kan kalau pagi-pagi seperti saya mau datang cepat karena nanti saya menyapu kalau terlambat, ya, misalnya. Itu berarti dia menghindari hukuman. Ada 3 motivasi, ada yang menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contoh, mau dipuji. Iya. Contoh, kenapa kesejarah kurikulum Merdeka tidak memberikan ranking, peringkat? Karena itu dianggap adalah suatu bentuk penghargaan. Anak-anak belajar hanya untuk mendapatkan peringkat di sekolah. Itu adalah sama-sama penghargaan. Makanya anak-anak sekarang tidak diberikan itu. Karena ya dalam kurikulum Merdeka yang diharapkan adalah memang betul-betul muncul dari dalam dirinya. Tapi terkadang orang tidak akan melakukan sesuatu, tidak akan sadar, keyakinannya tidak akan muncul jika mereka tidak tahu apa sebenarnya yang mereka ingin capai. Jadi mereka perlu diberikan pemahaman. Misalnya peraturan-peraturan sekolah kita, ya. Misalnya tidak memakai topi pada saat pacaran misalnya, kan ada bentuk pembinaannya. Kalau anak-anak tidak memahami untuk apa kita pakai topi, apa sebenarnya tujuan kita pakai topi, apa sebenarnya, kan kalau harus pakai topi, apa sebenarnya itu topi, untuk apa? Anak-anak tidak akan sadar sendiri. Kalaupun mereka pakai, mereka hanya akan berusaha, dia akan kembali ke teori motivasi pertama, yaitu ketidaknyamanan atau hukuman. Kalau kita sampaikan bahwa misalnya pada saat panas, pacaran panas itu untuk menghindari kepala kita dari sinar matahari. Mereka menyadari, oh nanti saya kepanasan, saya harus pakai topi. Kan tanpa disuruh, mereka akan melakukan. Sama kan misalnya kalau kita hujan, tentu kita ambil, tanpa disuruh kita akan ambil payung supaya tidak kehujanan. Jadi pada saat kita memberikan suatu aturan atau keyakinan, kita harus memberikan pemahaman kepada anak bahwa inilah yang ingin dicapai. Kemudian
Nah, ya, teori yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, teori yang pertama ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, imbalan atau penghargaan dari orang lain merupakan motivasi. Ada dua motivasi, intrinsik dan ekstrinsik. Mana kira-kira yang masuk dalam intrinsik dan mana yang masuk ekstrinsik? Intrinsik yang ketiga, ekstrinsik Ya. yang pertama dan kedua. Iya, betul sekali. Ya, intrinsik yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kalau mereka sudah menanamkan nilai dalam diri mereka, apa yang mereka capai, tanpa disuruh, tanpa diperintah, kita tidak akan setengah mati mengarahkan anak-anak misalnya mau sholat zuhur ya bersama. Tidak akan setengah mati kita suruh. Kalau mereka sudah sadar sendiri, sudah memahami nilai-nilai yang mereka akan capai. Nah, kita lanjut ke hukuman dan penghargaan. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ini ada sebuah kasus. Boleh silahkan dibaca-baca. Kemudian ada pertanyaannya di bawah. Tidak ada kesepakatan itu sayangnya. Biasanya itu konsekuensi itu ada kesepakatan. Apakah tindakan Pakseno di atas adalah hukuman atau konsekuensi? Menurut pengamatan rekan-rekan, apakah ini hukuman atau konsekuensi? Maksudnya ini pertanyaannya, apakah kita mau membandingkan atau Apakah arahnya hukuman? Apakah tindakan ini Pakseno terhadap IPA merupakan hukuman atau konsekuensi? Sama dengan akibatnya tuh karena dia tahu matematika. Tapi kalau sudah ada, kalau sudah ada tuh lanjut. Jadi ada ini konsekuensinya begitu. Oh iya, dia bisa ada hukuman, Iya. hukum. Ya, jadi menurut rekan-rekan ini adalah Hukuman. Hukuman. Ya. Kenapa? Karena Nah, betul. Tidak hukuman bersifat tidak terencana. Kalau kasusnya tadi Pak Seno dan Iva kan tidak terencana. Tidak ada kesepakatan terlebih dahulu. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah. Dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima sesuatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Seperti yang biasa kita terapkan ya. Ya, betul. Kemarin Hukuman. Tidak. yang selalu kita terapkan itu adalah Keterpaksaan kita juga tidak terencana. makanya anak-anak
sudah ditegur, biasanya sudah ditegur hari ini, ditegur lagi besok karena tidak ada kesadaran dari dalam diri mereka. Mereka melakukan sesuatu berdasarkan motivasi ekstrinsik dari luar untuk menghindari hukuman. Anak-anak tidak diberikan kesempatan untuk memberikan alasan. Pokoknya kamu nggak ikut, ya terima resiko. Bukan terima konsekuensi karena tidak ada kesepakatan terlibat. Kesepakatan itu dibuat bukan berdasarkan kemauan guru, tapi berdasarkan hasil diskusi antara guru dan siswa. Itulah yang diterapkan pada pembuatan keyakinan kelas. Apa yang mau murid lakukan dan apa yang guru harapkan. Nah, ini kalau konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Jadi sebelumnya, kalau konsekuensi sebelumnya anak-anak dikasih tahu apa. Kalau kamu tidak melakukan ini akan, misalnya sholat zuhur berjamaah, sebelum disampaikan kan kita akan melakukan sholat zuhur berjamaah di sekolah. Tapi ingat anak-anak, jika kita tidak melakukan, maka ada konsekuensi yang harus diterima. Kalau siswa tidak sepakat, artinya tidak terjadi konsekuensinya. Tidak terjadi kesepakatan kelas, harus ada kesepakatan kelas. Jadi kalau muridnya tidak menerima itu, tidak setuju, berarti yang terjadi nanti adalah hukuman. Iya. Iya, sebelum misalnya, makanya harus sepakat. Tidak, masalahnya kan kemarin saya di kelas sempat ada ini. Saya tanyakan ke kelas yang bagaimana yang kalian inginkan, maksudnya sekolah yang bagaimana yang kalian inginkan. Tiba-tiba ada anak yang bilang saya maunya sekolah yang bisa merokok, yang bisa pacaran. Terus berapa? Nah, gurunya nggak sepakat kan? Berarti bukan kesepakatan, itu bukan kesepakatan. Dan dalam tentu kita sebagai guru atau pendidik, kita tidak mau mengharapkan murid seperti itu. Itu tidak bisa diterima. Restitusi. Tadi ada hukuman, penghargaan, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bagaimana mereka harus memperlakukan orang ini, banyak typo soalnya kemarin baru diskusi. Seperti ini restitusi ini berhubungan dengan masalah sedikit masalah empati ya. Iya. Jadi masalah empati kan saya ada temannya yang restitusi itu apa ya? Kalau restitusi biasa diterapkan di BK, kalau di proses konseling, di mana kalau proses konseling itu kita mengembalikan kepada anak apa yang mereka inginkan. Kita hanya mengarahkan, membimbing, kemudian anak yang memutuskan akan melakukan apa. Misalnya dia membuat temannya menangis, kita tanya, ada istilahnya validasi tindakan yang salah, itu ada segitiga restitusi. Validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan, itu berbentuk segitiga. Tidak perlu dimulai berdasarkan dasar, kemudian naik, kemudian turun. Terserah memulai dari mana. Nah,
Restitusi adalah proses kolaboratif kerjasama yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang. Nah, inilah segitiga restitusi yang biasa diterapkan. Misalnya kan kalau kita anak-anak melakukan kesalahan, misalnya dalam menghadapi anak-anak, kita diharapkan untuk menerapkan segitiga restitusi. Bukan di mana ada yang pertama menstabilkan. Sebenarnya ini bukan dasar, bukan semuanya bilang harus dasar dari sini. Tidak, boleh. Yang mana kita mau lakukan dulu? Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Contoh menstabilkan identitas. Misalnya, saya dengar kemarin kamu membuat, misalnya ya, ada temannya yang menangis. Saya dengar katanya, misalnya si A ya, misalnya siapakah, misalnya Yusuf kemarin membuat misalnya Fani menangis. Kenapa Yusuf melakukan itu? Harus kita, ini apa ya, kurikulum merdeka itu menuntut kita untuk selalu berlembut sama anak ya. Bukan, kemarin mau kasih menangis aneh, kenapa memang mau kasih menangis nih? Tapi saya misalnya muada memang itu maksud di dalam validasi tindakan yang salah. Tapi walaupun kita masuk di validasi tindakan yang salah, tapi intonasi kita kurang bagus. Akhirnya anak-anak tidak akan kembali ke kelompoknya dengan menjadi karakter yang lebih kuat, menjadi baik. Tidak. Ada mereka aja kan dongkol. Iya, nanti ikutan baik. Misalnya ya, kenapa memang ibu apa memang kemarin aku nangis itu? Misalnya toh, Itu kan alasannya karena kita punya budaya. Kalau kita keras berarti ada efek jerah. Iya. Iya. Artinya sekaligus lah di sini. Iya, begitu. Sekaligus kita kan seperti itu Iya. ya. Iya, pakai kata-kata yang lembut. Iya. Iya. Nah, Kalau orang di luar sana Berarti Jawa ini kan, kok iya, ketika lembut. masuk ini jadi jadi saya bebas berulang-ulang. Jadi Itu juga. kalau ini kurikulum merdeka ya sederhana dengan hadisnya Nabi. iya. Akulah menyintai mahal lembut Iya, dan lemah mencintai lembut. kelembutan. Iya. Tapi itu orang-orang yang sobat. Iya. Sejalan dengan ini. Di kurikulum merdeka kita selalu dituntut untuk berpihak kepada murid. Kalau kita langsung mengatakan Sebenarnya ini seperti itu. ya tapi terkadang kita susah Sana ya. kita udah terbiasa. Iya, kita udah Nah begini lah. Kalau di kurikulum merdeka kita selalu dituntut untuk berpihak kepada murid. Artinya dengarkan dulu murid. Apa yang mereka mau? Dituntutnya seperti itu. Tapi ya begitulah. Budaya juga mempengaruhi suatu budaya dan adat istiadat juga mempengaruhi suatu tindakan. Tapi ya begitulah, kita dituntut sama rata semua Indonesia dalam kurikulum merdeka. Ya. Nah, kan itu kemarin ada dalam tantangan itu pada saat kita menulis tantangan itu Ya. biasa kurang sabar Ya. menghadapi anak-anak yang ini itu. Ya. Pertama atau mau yang mulai dari mana? Menstabilkan identitas. Contoh, tidak misalnya Yusuf bukan orang yang pertama melakukan kesalahan ini. Semua orang pernah melakukan kesalahan, misalnya, ya. Itu untuk menstabilkan identitas, untuk memperbaiki karakternya dulu. Iya, perasaan. Iya, perasaan mereka, supaya mereka tidak langsung takut. Wih, bagaimana bisa kebetulan maka ini, misalnya ya, bisa kebetulan maka ini tidak dihukum maka ini, tahu misalnya seperti itu. Kita
kita menguatkan dulu. Kita menguatkan dulu karakternya. Dikuatkan. Tidak apa-apa kesalahan seperti ini. Bukan hanya Yusuf misalnya yang melakukan. Ini contoh hanya nama ya. Bagus Indonesia Ya. ada sama guru. Iya. Kemudian Saksi bawah Surya. Ya. Jadi dijelaskan Penggeraknya ini yang selamat kalau semuanya Bumi sekalian kan hanya 7 bulan. Buat lihat nanti boleh kerasnya kan 3. Nah, gini kok. ancam memang udah nyaman. kemudian jadi minta jawab. ya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kita memvalidasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Oh ya. Apa alasanmu? Misalnya, tidak langsung beli ikan negatif. Iya. Makanya tiba-tiba Pelele tahu ini aku paham apa itu soalnya ya pelele. Kita orangnya cerdas. Sama orang sana. Ayo. Ini udah Bisa banyak bayar. Cuma kadang Masalahnya ketegasan validasi tindakan yang salah. Iya. Mau validasi tindakan salah. emangnya itu Memvalidasi tindakan yang kita salah. diajarkan. Kemudian contoh lain, adakah cara lain yang lebih efektif untuk mendapatkan apa itu? Misalnya tuh, kamu kan bisa nak melakukan hal yang lain tanpa Kalau di dalam bergetar ya. Selelok ya. Saudara, kita melakukan validasi tindakan yang salah setelah anak memahami ya. Kita melakukan, tapi boleh sembarang di sini mau langsung kan menanyakan keyakinan. Aduh Bapak. Boleh lah, langsung menanyakan keyakinan. Keyakinan keras apa yang telah kita sepakati misalnya? Itu contoh. Kita menanyakan keyakinan. Tahu kan peraturan? Nah, peraturan yang mana telah kamu? Karena kita masih menggunakan kata peraturan, Iya. bukan keyakinan. Kita belum menerapkan bahasa kurikulum merdeka. Yang mana yang benar bahasanya? Kesepakatan atau keyakinan? Kesepakatan sama dengan keyakinan. Kesepakatan kelas atau keyakinan. Tidak bagusnya kalau ini nanti kepercayaan. Menanyakan keyakinan. Kita menanyakan setelah anak menyadari tentang kesalahannya dan betul-betul yakin bahwa dan keinginannya itu timbul dari dalam, baru boleh kita mengembalikan anak. Misalnya kembali belajar atau bagaimana. Itu semua harus dipahami tadi untuk penerapan. Ini kegiatan sebelum belajar. Enggak. Pada saat ini misalnya kita ada anak yang ada misalnya kasus ini yang di misalnya kasus menangis mengganggu teman kamu sih ya. Nah, ini semua yang harus dipahami untuk menerapkan disiplin positif. Nah, ini mengapa keyakinan kelas? Keyakinan keras. Bukan peraturan kelas saja. Mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Coba kita jawab yang pertama. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan saja? Apa itu tadi? Kalau supaya ada rasa apa di anak-anak Keyakinan kelas tadi kesepakatan. Ya, kesepakatan. Keyakinan sama dengan Kesepakatan nanti bikin Kalau keyakinan kita memungkinkan ada dua arah. Ya. Artinya kalau kita dua
keyakinan kelas berarti dia bawa selama-lamanya pemahaman tentang apa yang telah diterapkan dalam aturan-aturan dalam kalau peraturan sangat itu saja. Kalau keyakinan Begini ya. Kenapa keyakinan kelas? Mengapa bukan Mengapa peraturan kelas saja? Kalau peraturan kan dibuatnya searah. Kita ini, misalnya rekan-rekan ini peserta. Ibu bikin peraturan, tidak boleh ribut pada saat ibu mengajar. Setuju enggak? Setuju atau tidak setuju ya ikuti. Karena itu adalah aturan. Kalau keyakinan atau kesepakatan, seperti yang pertanyaannya tadi ibu rekan tadi, Ibu Waila, kalau hanya satu yang mau, yang satu tidak sepakat, bukan kesepakatan kan? Berarti kembalinya ke peraturan. Iya. Misalnya, tidak boleh ribut di kelas. Anak-anak setuju diminta pendapatnya. Bagaimana? Setuju atau tidak? Kalau tidak, mencari alternatif. Kembali ke peraturan. Jangan kembali ke peraturan. Harus keyakinan kelas. Nah, disinilah pada saat pembuatan keyakinan kelas ada kebajikan-kebajikan universal yang juga sekaligus diberikan pemahaman kepada anak bahwa dengan tidak ribut, ada kebajikan menghormati atau menghargai orang lain yang mau dituju. Kebajikan di dalam profil pelajar Pancasila itu adalah salah satu contoh kebajikan universal atau kebaikan-kebaikan umum yang ingin dicapai. Kita harus memberikan pemahaman kepada anak bahwa tidak boleh misalnya, karena keyakinan kelas tidak boleh menggunakan kata negatif, harus positif. Tidak boleh misalnya, tidak boleh ribut, tidak boleh. Ributlah. menjaga ketenangan. Menghargai orang lain. Tenang pada saat belajar ya. Bahasa santun. Iya, tenang pada saat belajar. Karena kalau peraturan kan, kalau dia mengatakan tidak boleh ribut, dia bahasanya ke peraturan. Jadi tenang pada saat belajar itu adalah syarat. Kalau keyakinan kelas harus menggunakan kata positif, tidak boleh menggunakan kata negatif. Nah, pada saat pembuatan keyakinan kelas kita harus pahami tentang kebajikan-kebajikan universal, sopan, santun, jujur. Mau dikasih tahu semua. Apa misalnya yang ingin dicapai dengan misalnya buang sampah di tempat sampah. Apa yang mau dicapai di situ? Kebajikan apa yang dikandung dalam keyakinan itu? Kebersihan, tanggung jawab, iya, tidak ribut, menghormati orang lain, tidak mengambil barang orang lain, ya, tanpa seizin. Apa nilai kebajikan yang mau diambil di situ? Ya, kejujuran dan menghormati atau menghargai orang lain. Banyak sekali ini kebajikan-kebajikan universal yang kalau kita membuat keyakinan kelas sebenarnya agak panjang prosesnya, tapi boleh dipersingkat. Yang jelas kita sudah sepakat, yakin. Kalau misalnya kesepakatan kelas itu adakah kan seperti tadi kayak ada anak-anak yang misalnya 30 siswa Pak. Ternyata ada anak-anak 10 orang atau 3 orang yang tidak sepakat. Bisakah kita gunakan mufakat? Bu, Sebenarnya Kan biasanya begitu. iya, sudah banyak yang banyaknya sepakat tuh, apakah kita menjadikan ini yang 5 orang? Yang 3 itu, yang 5 orang. diberikan dulu pemahaman. Iya, diketahui di sekolah. Diberikan dulu pemahaman. Tidak ada kata susah. Intinya kapan Seperti buat dengan ya sih. seperti kan kalau dalam pendidikan guru penggerak itu
mandiri. Ditanya, kira-kira ini susah nggak diterapkan? Ada yang jawab, tidak ada yang susah selama ada tekad yang kuat. Betul itu, sebenarnya begitu. Banyak pokoknya, banyak pendapat. Ya betul, selama ada tekad yang kuat. Tidak ada yang susah. Nah selanjutnya, Oke, lanjut. mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Mengapa adanya keyakinan kelas? Kenapa ada keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Karena itu untuk melakukan sesuatu hal atas inisiasi sendiri, kesadaran sendiri, bukan karena paksaan, ya bukan karena ingin mendapatkan pujian dan semua di sana. Dan tujuan yang memang kita ingin Karena ada tercapai, iya. Misalnya dalam keyakinan kelas, anak-anak betul sudah paham apa yang dicapai. Dan kita kan kalau budaya positif itu kan menyangkut satu keluarga sekolahnya. Dan kita juga berangkat dari satu kelas kecil. Jadi kalau di dalam kurikulum merdeka, di situ dikatakan 1 minggu pertama difokuskan untuk membuat keyakinan kelas di awal tahun pelajaran. Di mana itu memang prosesnya panjang. rancangnya juga nanti. Di mana itu memang prosesnya panjang, ada pola T, pola Y, tampak seperti, tidak tampak seperti, terdengar seperti, terlihat, berperilaku bagaimana, saling hormat, terdengarnya bagaimana, cara mengungkapkannya, dan ada juga bagian tugas guru sama siswa. Ditempel di kelas. Tugasnya guru ini, tugasnya siswa ini. Keyakinan yang ingin dicapai ini, kesepakatan kelas itu tidak boleh banyak. Nah selanjutnya langkah-langkah ke ini pembuatan keyakinan kelas. Di sini secara acak kira-kira dapat mana di sini ya langkah yang pertama yang mau dilakukan, harus dilakukan. Ini masih acak ini. Itu mungkin semua warga kelas. Iya, Oh semua enggak, kelas. belum ini. Ini keyakinan kelas. Ini bentuk belum ini yang tahapannya. Keyakinan kelas ini baru ini menjelaskan. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Ya. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Yang secara umum jadi banyak akan ya. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ya, tidak boleh menggunakan kata negatif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Boleh 3, Yang penting tapi banyak. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kita berdiskusi. Jangan sepakat ini tadi. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi tidak boleh keyakinan kelas itu berlaku selama 1 semester atau 1 tahun. Kita tinjau kembali ataukah per 3 bulan kah? Apakah ya Saya setuju dengan ini. kalau ada yang mau direvisi? Setuju banget saya. Ya. Nah selanjutnya Saya bilang curi-curi kalau begini. urutan kan kalau sudah ada keyakinan kan ada konsekuensi yang diterima. ada juga konsekuensinya. Ya, kalau mau konsekuensinya cucu itu begini. Ya. Selanjutnya ini urutan langkah-langkah dalam menetapkan keyakinan kelas serta pendalamannya. Nah inilah langkah-langkah dalam menetapkan keyakinan kelas serta pendalamannya. Ini masih secara acak. Kira-kira menurut coba bisa nggak disusun? Kira-kira mana yang pertama dilakukan?
pertama berdiskusi. sampai terakhir. Berdiskusi dulu lah. Ada berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga sekolah. Ada berdiskusi mengenal gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Mengenai peran Ada mengubah peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Meninjau ulang keyakinan kelas. Dan di nomornya. Ini kan secara acak. Ya, cocok nih. Yang nomor 1 Oke lah. berdiskusi 1, 2, mengenai peran 3, seluruh. 4, 5, 6. Ya. Lima begitu. Kalau saya Pertama. 5 dulu. Yang pertama saya berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Ini sama di kita. Coba. Boleh ditulis. Sambil berpikir kira-kira yang mana. Oke, kita urutannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya nomor 1. Kemudian nomor 2. Iya. Nomor 1. Yang mau sebut tulis nih di situ baru nanti sebut dikasih minta. Nanti cocokkan hasil kerja kita. Tapi kan yang sih, Saya juga. Iya, saya udah nulis kan catatan. Ini yang Juga dengan nama ditambah. Kira-kira yang mana dulu? Angkanya mau? Angka kemudian. mana lah? Hanya 5, 4, 1, hanya mau? Angka kemudian. Mana lah? Hanya 5, 4, 1, Nomor 6. Nah ini kira-kira mana yang kita hanya menguruskan kira-kira berapa mana yang pertama harus dilakukan. Jangan bisa ditulis ya, kira-kira yang mana. Langsung saja. Oke. Sudah? Oh, belum, ada yang belum. Oke. Ya, menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan. Di sini nah ini dia urutannya. Diskusi Berdiskusi. menunjukkan ya. Kalau urutannya di sini, Berdiskusi. pertama saya tulis dulu ya. Iya. Cowok-cowok nanya iya nih. Kasih nanti bicik-bicik. Kalau urutannya tadi di situ, karena tadi kan di sini tidak ada nomornya ya. Iya, dikasih nomor dulu ini supaya bisa jelas dari sebelah. Toh? Kalau begini pusing. Enggak, karena di sini tidak transfer. Yang pertama itu dalam diskusi memunculkan. Berdiskusi memunculkan. Berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Kada tu kan niat lah. Jelas kala saya kalau nak tenggelam. Saya bagaimana menjelaskan? Sumpah itu bagaimana? Jelas kala ada sih kan ini salah topik. Nah, oke, baik. Ini dah. Urutannya itu 1, 3, 6, 2, 3, 1, 3, 6, 2, 5, 4.
Oh, terakhir nampak ya Jojo. Jojo pun ada. 1, 3, 6, Udah bosan bisa tidak 1, 3, 6, 2, 5, 4. Yang dilakukan itu pertama dulu berdiskusi memikirkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga sekolah. Oh, saya kira berdiskusi mengenai peran dulu seluruh warga kelas. Bikin peraturan. Baru dicari kami berdiskusi lagi peraturan yang perlu ditaati warga sekolah. Enggak begini dah. Oh, ini tahu sekolah dulu di baru kelas. Enggak begini. Warga sekolah atau warga kelas. Begini, dalam misalnya kita membuat keyakinan kelas, yang pertama itu mencari peraturan. Apa yang mau kita sepakati di semester ini? Misalnya tidak ribut. Nah, misalnya misalnya tidak ribut. Tidak ribut. Sudah bikin foto kan? Sudah bikin foto. Misalnya mencari Video juga tanya. Foto nih, enggak Foto. ada nanti misalnya mencari peraturan yang oke. Apa yang mau kita apa yang kita mau sepakati, peraturan yang di semester ini. Apa contohnya? Anak-anak sekalian misalnya, ya. Apa? Tentang pelajaran di kelas. Tentang kelas. Ya, tentang selama misalnya proses mengajar. Proses belajar harus tenang. Ya. Misalnya Selama mengikuti pembelajaran. bahasa peraturan dulu, bahasa peraturan. Bahasa peraturan. Oh, Ya. tidak Dan boleh ribut di memunculkan dalam kelas. peraturan-peraturan yang Jangan menggunakan kata negatif. masih mencari, kita ini masih mencari kata peraturan, mencari peraturan. Belum menggunakan bahasa positifnya. Contoh ya, datang tepat waktu. Misalnya tidak terlambat. Peraturannya 1, tidak boleh terlambat. Tidak boleh terlambat. Nah, kemudian contoh kedua apa? Anak, Tidak boleh ribut. tidak boleh ribut. Nah, apa lagi? Oh, contoh ketiga. Tidak, kita bikin 3 contoh saja ya. Tidak boleh makan atau minum pada saat pelajaran. Nah, misalnya mengumpulkan tugas, tidak boleh Terlambat mengumpulkan. tidak boleh terlambat mengumpulkan tugas. Harus mengumpulkan tugas tepat waktu. Ada kata harus. Ini misalnya anak-anak, misalnya ya, peraturan yang kita mau, misalnya boleh 10 sampai 10 boleh. Nanti kita kerucutkan menjadi misalnya 3. Nah, oke, baik. Ini tadi kalau terdengar terlihat berperilaku masuk di sini mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan dari kelas. Nah, kalau di kesepakatan kelas, yang kita mau tidak pilih apa sebenarnya Iya, boleh ya, supaya anak-anak paham. Oh, kita begini bahasa yang diinginkan. Terlihatnya, oh bagaimana berperilaku. Oh, contoh berperilaku yang diinginkan seperti misalnya membungkuk, berbisik, kan tanggung jawab bagaimana berperilakunya. Tadi yang tidak boleh ribut. Nah, kemudian berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas, guru dan siswa. Setelah itu kita mendiskusikan tentang keyakinan-keyakinan tadi. Misalnya tidak boleh terlambat, guru dan siswa. Apa tugasnya guru? Mengajar. Siswa? Mengajar. Contoh seperti itu
ya. Kemudian meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Yang terakhir, setelah kita membuat dan kita tempel keyakinan kelas di sudut kelas, tugas guru juga ditempel, jadi kita bertanggung jawab. Di sini tertulis semua, baik guru maupun siswa yang melanggar. Ada misalnya ya, oh ibu melanggar misalnya, kita terlambat ya. Oh ibu tidak masuk kelas. Tidak tepat waktu masuk kelas. Oh ibu tidak mematuhi ini tadi yang keyakinan kelas kita. Penjaga itu punya peraturan, harusnya bukan hanya mengajar, harusnya mengajar tepat waktu. Tidak. Peraturan umum. Tidak, di sinilah nanti yang bertanggung jawab. Nah, di situ nanti dijabarkan di sini tugas guru, tugas siswa. Enggak mengajar. Berarti Kan kita tadi mengajar. Ya, mengajar Kan kan tadi. ditambahin di situ mengajar tepat waktu. Ya, boleh. Berarti ini cerita nanti tugas siswa dengan guru itu ditempel di dalam kelas. Iya, ditempel juga di sudut. Iya. Ditempel. Jadi masing-masing kita Ada Bertanggung jawab ya dengan sadar diri semua. Kalau yang ditempel itu secara umum hanya wali kelas. Oh iya. Ya, dan kalau yang kan kalau masing-masing guru ya Itu berarti mungkin hanya membuat keyakinan kelas antara siswa dan guru mata pelajaran. Tapi ada tuh kemarin yang diadu sama bapak, tidak ada kecepatan kelasnya sama guru kita. Ya. Belum menjalankan kecepatan kelas. itu bapak tidak dapat semangatnya itu bahwa ada sebagian guru yang menjalankan kesempatan kelas. Dia kan banyak menonton dia kerja di CCTV. Kalau mengadakan kesempatan kelas itu kita pasti Iya, kita tapi bapak kalau kan tidak mendengar. ya tapi kalau kecepatan kelas yang keyakinan kelas belum ada memang. Tapi Bisa. ingat harus didokumentasikan. Kan terkadang kita membuat kesepakatan antara kalau kesepakatan guru mata pelajaran ya. Kan kalau kesepakatan guru mata pelajaran kan biasanya kita ajak secara lisan. Ya, Harus tertuang. Jadi pada saya bilang sama bapak ini kenapa bapak aku ketua dari MPR. Saya bilang mas biar apresiasi Iya. Iya, dituang di dalam perangkat ajak kita. Mana bagus Ya. untuk mengingatkan guru. Iya, dituang. Jadi pada saat kita awal mata pelajaran, oh kita sudah bikin keyakinan kelas. Disampaikan sama siswa. Oh yang ini sedih ya. Itu juga ada di berapa. Nah kalau FPPM ada yang ke bawah itu pergi di ruang guru, di ruang kelas. harus kita bawa di situ Harus kadang kita kalau ada yang diperiksakan cuma administrasi kita. Iya. Itu harus lihat Kan selalu dituang dalam modul ajaran. bapak harapnya di situ disimpan. Oke, baik. Sebenarnya itu ya. Baik, terima kasih banyak atas kesempatan. Masih Atas kesempatannya telah meluangkan waktu dan untuk pembahasan keyakinan kelas ini nanti kita luangkan waktu sama di kesempatan lain. Karena kalau untuk pembahasan singkat ini memang agak terlalu sedikit. Kita belum paham betul tentang keyakinan kelas karena saya juga sebagai yang melakukan destinasi hari ini sehingga kita masih belajar, kita sama-sama belajar. bisa di ruang guru, tetapi juga Baik, terima